Satrio Piningit dan pemuda berjanggut yang membuka lahan di lembah Cawene. Wangsit Siliwangi. Lebak Cawene disebutkan dalam Wangsit Siliwangi sebagai tempat bocah Angon, Satrio Piningit, dan pemuda berjanggut pindah. Tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Data: Lebak sama dengan lembah sama dengan dasar. Cawene sama dengan cawan sama dengan cangkir. Analisa: Lebak Cawene adalah suatu daerah yang disebut lembah yang bentuknya mirip cawan. Lembah ada dua. 1. Lembah di darat. 2. Lembah di laut sama dengan palung. 1. Lembah cawan di darat. Dengan zaman yang sudah canggih dan masyarakat yang banyak serta disebutkan sosok Satrio Piningit telah diketahui, rasanya tidaklah mungkin apabila Satrio Piningit pindah ke lembah yang ada di darat, dimanapun itu. Tentulah dengan mudah beliau dapat ditemukan. Sedangkan menurut kalimat, orang Sunda disarambat, orang Sunda ngahampura. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Jelaslah bahwa Lebak Cawene tidak ditemukan, begitu juga Satrio Piningitnya. Satrio Piningit akan muncul setelah Wangsit Siliwangi. Dengarkan. Zaman akan berganti lagi, tapi nanti, setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung. Sebelum kemunculan Satrio Piningit, Gunung Gede Krakatau meletus yang disusul oleh 7 gunung lainnya. Kita semua mengetahui, sebelum terjadi gunung meletus, pastilah ada tanda alam berupa gempa. Apabila Gunung Gede Krakatau, dan 7 gunung yang menyusul meletus dalam satu hari, berhubungan dengan kalimat, gempa sehari 7 kali. Jangan lupa efek berantai gempa, gunung meletus, memungkinkan terjadinya tsunami. Ramalan Jayabaya bait 159,160. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun Sinungkalan Dewa Wolu, ngasta Manggalaning Ratu akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna berwatak seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda tanda datangnya perubahan zaman orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar hutang nyawa bayar nyawa hutang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang pari panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur lamanya 7 malam hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Batara Surya bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut itulah tanda putra Batara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Untuk data analisa silahkan baca. 2. Lembah Cawan di laut. Laut menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari kedalamannya yang tidak terukur, dan misteri lainnya seperti segitiga Bermuda dan hilangnya pesawat di Majenai, Sulawesi. Bagi kita tentulah Laut Selatan sudah tidak asing lagi. Kaum spiritualis tentu mengetahui sosok Ratu Selatan dengan segala fenomenanya seperti istana bawah laut beliau. Untuk kalangan spiritualis tertentu mengetahui bahwa sosok Ratu Selatan tersebut merupakan bawahan daripada sosok yang disebut sebagai Nabi Khidir AS. Diponegoro dan mimpinya bertemu Ratu Adil. Nabi Khidir AS, beliau juga memiliki masjid bawah lautnya. Letaknya di lembah Palung, laut sebelah utara Pulau Jawa, seperti yang kita ketahui beliau merupakan sosok yang dikuasakan untuk mengatur bumi baik angin, air, tanah dan api. Dengan tugas yang diembannya, tentulah usia beliau sama dengan usia bumi, menyanding sarung tua. Dalam Al-Quran, sosok beliau digambarkan sebagai pemuda di pinggir pantai di mana Nabi Musa AS diperintahkan mengikuti beliau untuk mengetahui apa yang Nabi Musa tidak ketahui. Sepertinya pemuda berjanggut dalam Wangsit Siliwangi adalah Nabi Khidir AS. Di mana beliau dan Satrio Piningit akan pindah ke Lebak Cawene, yaitu istana bawah lautnya yang konon terdapat bangunan masjid bawah laut, berlokasi di laut sebelah utara Pulau Jawa. Seperti kita ketahui pada ramalan Jayabaya bait 172 SP merupakan pemberian dewa utusan Tuhan Yang Maha Esa Khidir alaihi salam pun begitu. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa kita tidak akan bisa menemukan Lebak Cawene yang berlokasi di laut sebelah utara Pulau Jawa. How low can you go? Di Lebak Cawene itulah Satrio Piningit akan menikah. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Pengertian secara tertulis Satrio Piningit masih melajang.
Dia akan menikah di Lebak Cawene di bawah laut. Apabila benar, mungkin dapat bermanfaat untuk Anda agar tidak salah pilih Satrio Piningit. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala bendu orang Jawa jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa, yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda itulah pemberian dewa. Secara umum, Satrio Piningit masih muda, bergelar Pangeran Perang, Kumara menebus dosa. Satrio Piningit belum menikah. Satrio Piningit berwajah tampan, seperti Batara Kresna, senyumnya manis sekali. Kitab Musasar Jayabaya. Satrio Piningit tegas berwatak baladewa. Satrio Piningit sederhana, ratu tanpa mahkota. Satrio Piningit ucapnya jadi, ludah api, garis sabdanya tidak akan lama. Satrio Piningit sakti, sakti tanpa azimat, warisannya Gatot Kaca sejuta. Ini didapat setelah menerima wahyu. Sebab apabila sekarang beliau sudah sakti, tentulah beliau sudah muncul bergerak. Satrio Piningit tahu sebelum terjadi weruh sadurung winarah, bisa ikra baca apa yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Satrio Piningit berdarah Sunda. Satrio Piningit gak matre apalagi ngurusin yang namanya uang amanah. Karena pada zaman genjlong sejagat, perekonomian dunia hancur, uang mungkin tidak berlaku. Yang dicari makanan bukan uang. Nah masih sempat mikirin sertifikat uang amanah. Terus nagihnya kemana? Satrio Piningit minta secara nista, tetapi itu hanya ujian. Satrio Piningit kunci harta karun tanah air sama dengan pada saat menjadi Ratu Adil, beliau didampingi Nabi Khidir alaihi salam. Wajarlah apabila Indonesia menjadi mercusuar dunia. Harta karun tanah air sama dengan kekayaan alam baik di laut ikan, bahan tambang, darat kesuburan, aneka bahan tambang, sumber air, dan udara, musim.